Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Roy Mandatu Channel. Kali ini masih bersama saya mengampu bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kelima, tentunya dengan materi peta konsep pelajaran teks eksplanasi. Oke, bagaimana pola konsep kita pelajari yuk? Oke, kegiatan kita yang kelima adalah kompetensi dasar peta konsep bab 2 teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya agar siswa mampu mempelajari kompetensi dasar dalam teks eksplanasi. Kemudian materi yang akan kita pelajari adalah bab 2, yaitu teks eksplanasi. Konsep-konsep ini diantaranya yang pertama adalah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Mengidentifikasi teks eksplanasi ini termasuk yang akan kita pelajari adalah pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang ketiga adalah gagasan pokok dalam teks eksplanasi, kemudian yang keempat adalah tanggapan terhadap isi teks eksplanasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian ciri teks eksplanasi di antaranya berstruktur, kemudian faktual, bersifat keilmuan, dan fenomena. Jadi termasuk yang akan kita pelajari nanti pada kompetensi yang pertama, itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Cirinya teks eksplanasi itu ada 4, yaitu berstruktur, faktual, bersifat keilmuan, dan fenomena. Kemudian kompetensi dasar yang kedua atau yang B, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian langkah mengonstruksi teks eksplanasi. Langkah mengabstraksi teks eksplanasi. Abstraksi bersifat informatif dan deskriptif. Kemudian langkah mengabstraksi yaitu membaca dengan cermat, kemudian mencatat gagasan penting, dan menyusun serta mengembangkan gagasan penting. Ini adalah langkah-langkah mengabstraksi teks eksplanasi. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan. Strukturnya seperti apa, kemudian kaidah kebahasaannya seperti apa, nanti akan kita pelajari. Nah, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah proses atau deresan penjelas, kemudian yang ketiga adalah penutup, simpulan, atau interpretasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3, berupa pernyataan umum, yang kedua proses, yang ketiga adalah penutup. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu yang akan kita pelajari, termasuk diantaranya adalah
menggunakan istilah, kemudian menggunakan keterangan waktu, dan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi antar kalimat. Sedangkan kompetensi dasar yang keempat atau kompetensi dasar yang terakhir dalam teks eksplanasi ini adalah memproduksi teks eksplanasi. Termasuk diantaranya pola pengembangan teks eksplanasi, kemudian langkah menyusun teks eksplanasi, kemudian langkah menyunting teks eksplanasi, dan penyajian teks eksplanasi. Jadi memproduksi teks eksplanasi termasuk pola pengembangannya seperti apa, dan langkah menyusunnya bagaimana, langkah penyuntingannya seperti apa, dan penyajiannya seperti apa, nanti akan kita pelajari pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses termasuk di dalamnya, atau bisa kita katakan sebagai konjungsi yang ada di dalamnya. Nanti ada pola pengembangan sebab akibat dan konjungsi pola pengembangan proses ini akan kita pelajari juga di dalamnya. Kemudian langkah menyusun teks eksplanasi. Langkah menyusun teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik atau menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penulisannya. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data. Yang keempat menyusun kerangka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengembangkan kerangka. Apa dan bagaimana ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita simak dalam video tadi kalian bisa memahaminya. Sampai di sini dulu, dan sampaikan salam saya pada orang tua selalu. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.